Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa mengikuti pelajaran kita walaupun dalam keadaan daring. Semoga kita selalu semangat. Baiklah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembakaran hidrokarbon. Doa sebelum belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemuda Indonesia, tangan bajumu sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Dah. Coba kawan-kawan semua, hitungan sampai 3. Pemuda Indonesia, tangan baju musik singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Itu pesan yang disampaikan IC, tanggungan untuk masa depan itu berada pada pundak kita semuanya, ya terutama kamu ya. Kimia, enjoy aja. Kimia, enjoy aja. Kimia, Enjoy aja. Kimia, enjoy aja. Enjoy aja. Oke, terima kasih untuk IC. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan melihat video dan diskusi kelompok pada LKPD, peserta didik dapat menganalisis zat pencemar akibat pembakaran hidrokarbon. Kedua, melalui kegiatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisa dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Ketiga, melalui kegiatan penugasan dan pemecahan masalah pada LKPD, peserta didik dapat membuat makalah cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, terima kasih ya. Ini LKPD-nya ya. Model pembelajaran kita pada hari ini yaitu PBL, Problem Based Learning. Nah, berarti kamu harus memecahkan suatu masalah tentang pembakaran hidrokarbon ini. Nanti akan banyak dijumpai masalah-masalah yang ada di lingkungan dan kesehatan. Nah, kemarin udah Bapak kasih bahan ajarnya semuanya, LKPD-nya. Langkah kegiatan, fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Duduklah sesuai kelompok kamu masing-masing sebagaimana yang telah dibagikan oleh gurumu sebelumnya. B. Perhatikan video berikut dengan link. C. Ajukan pertanyaan kamu tentang dampak pembakaran hidrokarbon sesuai dengan video yang telah kamu simak. Apa yang terpikir oleh kamu? Ini gambar yang pertama. Ini sering terjadi di Riau ya. Ya, ini sering terjadi di Riau. Ini adalah hutan yang terbakar di musim kemarau dengan berbagai penyebab. Ini kalau kamu berkendaraan di jalan, sering kita, ya kalau pakai sepeda motor, pastinya kita di belakangnya ini pasti kita agak merem-merem ya. Kalau nggak pakai masker atau pakai helm. Nah, ini pastinya kamu jumpa di Riau, di Siak, terutama ada di Kota Perawang, nanti kamu ada jumpa seperti ini, atau pabrik-pabrik yang lain di tempat kamu tinggal sendiri. Kemudian, apakah sudah kamu terpikir?
Apa yang mau kamu tanyakan? Ustaz, kami nak bertanya, Ustaz. Nah, ya. Pertanyaan kami, ada berapa jenis pembakaran hidrokarbon? Nah, kemudian apa lagi pertanyaannya? Aisyah mau nanya Ustaz, Ya. ciri-ciri umum dari hidrokarbon itu seperti apa Ustaz? Ciri-ciri umum pembakaran hidrokarbon ya. Kemudian ada lagi yang lain. Tadi ciri-ciri, habis itu jenisnya. Habis itu apa lagi? Kami Ustaz. Kami Ustaz mau nanya. Kami Ustaz. Nah, ya, Aul. Apa akibat dari pembakaran hidrokarbon? Nah, ya. Kemudian ada lagi. Solusi untuk mengatasi pembakaran hidrokarbon apa Ustaz? Nah, ya. Tadi ada pertanyaan jenis pembakaran hidrokarbon itu apa aja? Ciri-ciri umum pembakaran hidrokarbon itu apa? Apa akibat dari pembakaran hidrokarbon? Kemudian solusinya bagaimana? Nah, inilah yang menjadi yang kita cari bersama dari orientasi masalah. Tadi kan pada fase 1 kan orientasi masalah. Fase kedua, mengorganisasi peserta didik. Silakan berbagi tugas. Tiap anggota kelompok daftar tugas kalian pada fase ini adalah sebagai A. Pencatat data zat pencemar akibat pembakaran hidrokarbon. B. Membaca e-book atau sumber online-nya dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. C. Pengguna informasi dan akses informasi online dan offline tentang dampak pembakaran hidrokarbon. D. Menganalisa dan memecahkan masalah berikutnya. Ada fakta dalam cara mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon. Nah, sekarang kamu bagi-bagi tugas di dalam kelompok kamu itu A, B, C, D ini. Udah, oke, udah dibagi masing-masing. C3A. Setiap anggota kita harus memberi semangat satu sama lain untuk menyelidiki zat pencemar akibat pembakaran hidrokarbon. Dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan secara mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon dengan cara mencari informasi secara online maupun offline. B. B. Kamu bisa mengakses link tersebut. Silakan diskusikan bersama kelompok kamu. Analisa data di atas dari pernyataan yang diberikan. Jika masih ada yang kurang data-data di atas tentang dampak pembakaran hidrokarbon, silakan ditambah lagi sesuai waktu yang tersedia dengan mengakses berbagai info online maupun offline secara akurat. Data-data yang sudah kamu kumpulkan secara kegiatan di atas merupakan kesimpulan sementara dari kelompok kamu yang akan dipresentasikan di depan kelompok lain dan dibimbing oleh gurumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak di dalam belajar kimia. Kimia, enjoy aja. Kimia, enjoy aja. Kimia, enjoy aja. Oke, Bapak akan berbagi layar apa ya yang mau kita pelajari hari ini? Kita lihat poin-poin Bapak ya. Sudah kelihatan? Ya, insya Allah sudah kelihatan ya. Ya. Sekarang pembakaran hidrokarbon, ya maaf ya, hidrokarbon yang Bapak maksud tadi. Hidrokarbon, ya ingat HC, hidrokarbon. Ya, kalau dibakar hidrokarbon ini apa yang terjadi? Ya, sekarang kita telusuri pembakaran hidrokarbon itu ada yang terjadi sempurna, ada yang terjadi tidak sempurna. Nah, kemarin kita pas belajar alkana, alkena, alkuna, ya, kemudian fraksi-fraksi minyak bumi itu adalah hidrokarbon semuanya dengan rumus umum CX-HY. Kemudian kalau dibakar tentu menggunakan oksigen. Kalau dia sempurna dia menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Tapi bagaimana kalau dia tidak sempurna? Kemudian bagaimana cara mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon? Nah, inilah
bagaimana nanti kamu akan membuat sebuah gagasan bagaimana cara mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon. Ini Bapaknya beberapa saja, yang poin-poin pentingnya saja, ini pasti kamu dari SD sudah tahu, menanam tumbuhan, nah, karena dia penyerap, ya racun-racun terutama karbon dioksida. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalau kamu bisa pergi pakai trans, pakai metro, nah kendaraan umum itu lebih bagus, ya, karena kamu tetap ikut menjaga lestari lingkungan. Kemudian kamu juga tidak merokok. Ada orang sekitar kita merokok, ya diingatkan dengan cara baik. Kemudian memastikan pembakaran berlangsung sempurna, seperti yang pada halaman pertama tadi ya. Ada yang tidak sempurna, ada yang sempurna. Kalau yang sempurna cuma karbon dioksida saja yang berbahayanya. Kemudian kalau yang tidak sempurna, itu sangat-sangat banyak sekali. Ada karbon monoksida, ada CO2, karbon dioksida, yang semuanya itu menyebabkan pencemaran. Kemudian apalagi cara untuk mengurangi dampak dari negatifnya pembakaran hidrokarbonnya. Di pipa di kendaraan bermotor kamu, lihatlah sepeda motor kamu, minimal dia seperti ini, ada kendarpotnya ya, ada besar seperti ini. Ya, ini sebagai penyaring pertama, nanti ini penyaring. Ya, inilah dia pengubah kataliknya ini. Katalik converter, ya. Katalik converter. Jadi sebelum dibuang di sini, sebelum dibuang seperti belerang, kemudian CO, karbon monoksida yang beracun, kemudian nitrogen monoksida dikatalis dulu agar dia tidak beracun. Dirubah dulu ya. Di sini ini hasil pembakaran hidrokarbon, bensin pertama, apa lagi? Pertalit. Nanti hasil pembakarnya di sini, nanti pipa penghubungnya. Di sini ada pipa berlubang. Yang pertama dia akan menyaring yang berbahaya, kemudian diinjeksi, kemudian ini dikatalik lagi ya. Nanti setelah hasilnya tidak gas beracun, nanti baru dikeluarkan. Ini adalah prinsip dari katalik converter yang ada di kendaraan bermotor. Pada umumnya kendaraan bermotor sudah menerapkan seperti ini, makanya yang sebelum ada rakitan-rakitan yang aneh-aneh bunyinya, mungkin sebagian di sana ada yang aneh-aneh bunyi di modif ini knalpotnya jadi bising, kemudian asapnya nampak berwarna putih, tebal, bahkan berwarna hitam, karena ini dirombaknya ya. Knalpotnya dirombaknya, jadi katalik konverternya hilang, jadi menghasilkan gas-gas beracun. Mudah-mudahan kamu juga mengingatkan kawan-kawan kamu untuk tidak merubah knalpot kendaraan. Ya, mungkin habis. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda semua. Jika ada informasi yang masih kurang, silahkan kamu searching sendiri baik online maupun offline. Oke? Terima kasih. Kimia, enjoy aja. Kimia, enjoy aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisy. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana pada fase 1 kita mengajukan pertanyaan, yakni jenis-jenis pembakaran hidrokarbon, kedua ciri umumnya, ketiga akibat dari pembakaran hidrokarbon, dan keempat solusinya. Nah, pada fase kedua kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan di atas. 1. Jenis-jenis pembakaran hidrokarbon ialah pembakaran yang sempurna, menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Kedua, pembakaran tidak sempurna, menghasilkan gas karbon monoksida dan air. Saya boleh melempar jawaban ini ke Ezi.
Ezi, halo. Ezi, halo Ezi. Ezi mana ya? Ezi dipanggil orang tuanya tadi. Coba yang lain lagi. Coba kelompok kamu. Iya. Arjuna bisa? Halo. Yang lainnya pada nggak bisa, Ustaz. Saya aja ya. Oke, lanjut aja. Ciri-ciri umumnya, hidrokarbon menghasilkan uap karbon dioksida dan panas selama pembakaran, dan oksigen diperlukan agar relasi pembakaran dapat berlangsung. Yang ketiga, akibatnya yakni polusi udara, seperti gangguan saluran pernapasan, pemanasan global, dan pusing. Keempat, solusinya yakni memastikan pembakaran berlangsung agar tidak pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida. Jadi kita lakukan pengawasan terhadap pembakaran yang sudah kita lakukan. Yang kedua, melakukan penghijauan atau penanaman tumbuhan dan mengurangi pembakaran yang berlebihan. Nah, kita masuk ke fase 3, yakni pembakaran sempurna. Nah, pembakaran sempurna ini menghasilkan gas karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O. Reaksi C3 8 plus 5O2 menghasilkan 3 CO2 plus 4 H2O. Nah, pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air H2O. Reaksinya yakni 2C3 plus 8 plus 7O2 menghasilkan 2C plus 2CO plus 8 H2O. Nah, sampai di sini hasil presentasi kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, silahkan diajukan. Ya, kelompok lain ada yang mau tanyakan? Apa? Sehat. Nah, siapa tuh namanya? Ahmad Aula. Ya, Ahmad Aula. Apa akibat pembakaran hidrokarbon bagi darah kita? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pembakaran tidak sempurna. Karbon dioksida ini mempunyai ambang batas di udara dan dalam darah, bereaksi dengan hemoglobin yang bersifat racun. Nah, dia bisa menyebabkan kematian. Dan saya juga menambahkan, bila bereaksi dengan darah pasti sampai ke jantung kita, dan kita biasanya menyebabkan sesak napas seperti itu, Ustaz. Ya, bagaimana dengan kelompok pembakaran tidak sempurna? Aul yang bertanya. Bagaimana dengan jawaban? Siap, tak bisa diterima. Kita beri dulu tepuk tangan untuk pembakaran sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok pembakaran tidak sempurna yang anggotanya terdiri dari Nabila Nur Aulia, Lutfi Inayah, Rasyad, Ahmad Aula, dan Muhammad Bintang Nugraha. Jadi di sini saya akan menampilkan hasil diskusi kami. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi diberikan sebelumnya ada 4, yaitu yang pertama, ada berapa jenis pembakaran hidrokarbon? Yang kedua, ciri-ciri umum pembakaran hidrokarbon, apa saja dampak pembakaran hidrokarbon, dan apa solusi untuk mengatasi pembakaran hidrokarbon. Yang pertama, ada berapa jenis pembakaran hidrokarbon? Pembakaran hidrokarbon itu dibagi menjadi 2, yaitu reaksi pembakaran sempurna, yaitu senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O. Contohnya sudah saya tulis di situ, yaitu pembakaran sempurna propana, yaitu C3H8 tambah 5O2 bereaksi
3CO2 tambah 4H2O. Yang kedua itu adalah reaksi pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan uap air H2O karena kurangnya oksigen. Di situ juga saya sudah menuliskan contoh pembakaran tidak sempurna, yaitu 2C3H3 tambah 7O2, reaksinya 2C tambah 2CO tambah 2CO2 tambah 8H2O. Lalu ke selanjutnya yaitu ciri-ciri umum pembakaran hidrokarbon, yaitu menghasilkan uap, karbon dioksida, dan panas selama pembakaran, dan oksigen diperlukan agar reaksi pembakaran dapat berlangsung. Lalu selanjutnya apa saja dampak pembakaran hidrokarbon? Nah, ini saya menemukan ada 3 sesuai yang sudah saya kirim tadi. Sebentar, Oke. Yaitu gas karbon dioksida atau CO2, yaitu polutan gas CO2 yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernafasan dan meningkatnya suhu bumi atau global warming. Yang kedua ada gas karbon monoksida, yaitu CO. Gas CO mempunyai ambang batas di udara 32 ppm, dalam darah bereaksi dengan hemoglobin. Membentuk COHB yang bersifat racun menyebabkan kematian. Yang ketiga ada partikulat, yaitu berupa karbon atau C dan timbal atau PB, dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernafasan, dan merusak ginjal. Yang terakhir ada apa solusi untuk mengatasi pembakaran hidrokarbon, yaitu dengan penghijauan untuk melindungi lingkungan dan mengubah gas buang CO2 menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Lalu kemudian dengan menggunakan sel bahan bakar atau fuel cell yang melibatkan reaksi antara O2 dan H2 dengan produk reaksi yang ramah lingkungan yaitu H2O. Lalu penggunaan konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan dan penggunaan EFI atau Electronic Fuel Injection sistem bahan bakar. Kira-kira dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Pertanyaan pertama, mengapa pembakaran tidak sempurna mengurangi efisiensi bahan bakar? Yang kedua, tanda pembakaran tidak sempurna pada bensin itu apa saja? Terima kasih. Sebentar, kami rangkum dulu juga. Saya mau jawab pertanyaan nomor 1 dulu karena nomor 1 sudah dapat. Pertanyaan tadi, mengapa pembakaran tidak sempurna mengurangi efisiensi bahan bakar? Sebagaimana terlihat pada contoh di atas, pembakaran tak sempurna menghasilkan lebih sedikit kalor. Jadi pembakaran tak sempurna mengurangi efisiensi bahan bakar. Bagaimana? Sudah jelas jawaban dari saya? Jadi kalor yang dihasilkan sangat sedikit ya, yang tidak sempurna. Nah, sehingga dia tersendat. Kalau tak keluar tenaga dari bensin itu kan kendaraan menjadi tidak laju. Begitu ya logikanya ya? Karena kalornya sedikit kan? Iya, saat itu. Nah ya, bagaimana IC? Baik, jawabannya. Bagaimana IC? Ya Ustaz, sudah diterima jawaban nomor 1. Dan saya menunggu pertanyaan nomor 2. Ya, kemudian yang kedua pertanyaan jawab apa? Pertanyaannya apa tadi? Yang kedua pertanyaannya tanda pembakaran tidak sempurna pada bensin, Ustaz. Nah ya, ayo.
Oke, saya juga sudah menemukan jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu tanda pembakaran tidak sempurna pada bensin. Jawabannya adalah pada pembakaran tak sempurna pada bahan bakar bensin, dihasilkan zat lain selain karbon dioksida dan air. Salah satunya gas karbon monoksida atau CO. Gas ini tidak berwarna dan sangat beracun. Gas karbon monoksida memiliki sifat mudah terikat dengan hemoglobin. Bagaimana? Oke, Bagaimana terima kelompok? kasih. Ya, saya puas dengan jawabannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita fase berikutnya lagi. Baik, Ustaz. Tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Oke, fase berikutnya yaitu ini menganalisis dan mengevaluasi. Ya, sebagaimana yang fase kelima ini, berarti lebih kurang kita mengevaluasi dari hasil kelompok kamu tadi. Ya, pada umumnya, pada umumnya, Bapak berbagi layar dulu ya. Nanti mengevaluasinya kerjakan yang apa ya? Soal-soal yang di Google Form, itu evaluasinya, ya. Ya, yang ini Bapak apakan dulu. Berdasarkan dari presentasi kamu. Nah, ini nampak yang Bapak tampilkan. Nampak. Apa bacanya? Apa bacanya? Baca, Ustaz. Baca. Ya, coba baca. Apa? Reaksi pembakaran hidrokarbon ada dua jenis, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Proses pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida CO2 dan uap air H2O. Reaksi pembakaran sempurna. Oke. Nah, ya, Bapak ngetes saya tadi ya. Nah, ini dia dari tadi kita analisis lagi. Pembakaran yang tidak sempurna itu tadi kawan-kawan semua udah pas membuat persamaan reaksinya. Ciri utama dari pembakaran tidak sempurna adalah menghasilkan CO, karbon monoksida. Nah, tadi udah dijelaskan juga akibat dari karbon monoksida. Kemudian pembakaran sempurna, nah ini menghasilkan CO2. CO2 dengan CO ini yang lebih bahaya itu adalah CO, ya. Karena CO ini lebih beracun dibandingkan dengan CO2. Kalau di Riau, pas musim kemarau itu ada kebakaran hutan. Nah, kita semua sesak napas kan, banyak orang membutuhkan tabung oksigen. Nah, ini dia yang terlalu parah. Kemudian CO2 ini juga yang nomor 2 setelah CO. Kemudian polutan. Polutan itu adalah zat yang menyebabkan polusi, pencemaran udara. Nah, selain dia CO ini yang tadi yang bersifat racun dalam darah, tadi sudah dijelaskan, dan ada juga bertanya. Nah, CO2 tadi udah juga kamu sebutkan tadi tentang pemanasan global. Kemudian ada gas sulfur, SOx. Ini ada SO3, SO4 nanti menyebabkan hujan asam. Hujan asam itu sehingga dia bisa membentuk asam sulfat ya, H2 SO4. Nah, ini SO4, hujan asam. Nah, kemudian gas nitrogen ini, NOx, nitrit menyebabkan smog dan partikulat karbon. Smog ini debu. Partikulat karbon itu kayak gimana, Ustaz? Apa? Partikulat karbon itu kayak gimana? Partikulat karbon hitam tadi yang asap tadi itu.
Hitam-hitam. Asap hitam. Iya, asap yang hitam. Karbon itu kan dia hitam, kan? Ya kan? Ya, Ustaz. Nah, ya. Karbon itu dia hitam. Kemudian langkah-langkahnya tadi ya jelas dengan penghijauan, menggunakan ini sel bahan bakar yang kayak sekarang itu kan Pertamax turbo. Nah, jadi dia untuk terjadi pembakaran sempurnanya itu tinggi dia. Kemudian konverter katalik ini yang ada di knalpot Honda. Ada pembalap-pembalap malam liar itu. Knalpotnya itu dicopot. Kan bunyinya keras kan? Nah, itu konverter kataliknya itu dicopot sama dia. Nah, itu bisa menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Selain dia untuk suara, dia untuk menyaring yang ini. Yang pembakaran tidak sempurna itu, polutan tadi. Jadi diserap dulu sama dia. Diendapkan dulu, nanti baru dibuang dalam bentuk karat-karat. Kalau knalpot waktu pas servis kan nanti ada nempel-nempel hitam-hitamnya itu kan. Nah itu. Kemudian full Ustaz, injection. Ustaz mau nanya, kan saya ada nih itu bahan bakar itu kan ada pertalite, premium, pertama gitu. Ini kan gunanya pun juga sama-sama, tapi kan dari harganya tuh berbeda-beda kan Ustaz. Jadi kelebihannya tuh apa aja Ustaz? Nah itu Kan dia. kalau misalnya harga pertengahan kan pertalite. Jadi kalau misalnya harga paling tinggi itu kan Pertamax. Jadi kelebihan dari bahan bakar tuh apa aja? Oke, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Itu Kira-kira. sama apa? Sama bagian kayak warnanya tuh beda-beda, padahal dia kan dari hasil minyak bumi juga. Ya kan dia merah, hijau, kuning. Gitu. Ada yang lain yang bisa jawaban? Ada yang bisa jawab? Halo. Ada yang bisa jawab? Saya, Ustaz. Nah, ya, silakan. Karena zat oktan yang menyebabkan hasil kalor lebih tinggi dan zat warna hanya membedakan bahan bakarnya. Nah, itu dia, Bapak tambah ya. Waktu kita pembelajaran tentang bahan bakar, itu ada zat oktan namanya. Zat oktan itu biar terjadi pembakarannya lebih sempurna. Jadi semakin tinggi zat oktannya itu, jadi kalori yang dihasilkannya juga semakin tinggi. Nah, makanya dia Pertamax turbo itu dia lebih mahal kan. Jadi zat oktannya itu dia lebih tinggi dia daripada bensin biasa. Nah, begitu juga dengan pertalite dia sedang-sedang dikasih zat oktannya. Kemudian zat warna itu hanya membedakan saja, biar kita nggak ragu. Biar kan kita kan tidak semuanya orang yang belajar kimia kan? Ya kan? Ya kan? Tidak semuanya orang belajar kimia kan? Nah, jadi zat warna itu hanya membedakan saja. Bensin itu warnanya agak kuning air gitu ya. Nah, pertalite itu warnanya hijau ya. Hijau apa biru sih? Biru ya. Kemudian Pertamax turbo itu merah. Merah kan? Pertamax turbo itu kan? Pertamax. Ya kan? Nah, biar gampang memudahkan aja. Sampai sana ada lagi yang mau di... Oke? Kalau tidak ada, silakan salah satu dari kamu memimpin doa belajar. Arjuna. Tadi jaringan dia terputus, saya tahu. Oh ya, Rasyad, silakan pimpin doa. Rasyad, doa setelah belajar. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Umma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok? Waalaikumsalam. Oke, nah untuk evaluasi nanti ada Google Form-nya itu ya, di LKPD-nya itu ada Google Form yang fase 5 itu mengevaluasi. Nanti kerjakan ya setelah keluar ini ya. Ya, Ya? Ustaz. Nah, biar enggak apa. Ustaz. Oke, itu aja dari Bapak. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.